Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah. Sebagian yang dulu duduk bareng, sekarang sudah mulai banyak yang kendor. Yang di awalnya semangat, ternyata di akhirnya malah apa? Kendor. Dan ini yang tidak diinginkan. Tapi disinilah memang mahalnya hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, maka kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Sebisa mungkin jangan ada gurur. Kita menganggap tetangga kita itu tidak ke masjid, itu kita lebih baik, hilangkan. Yang kedua, jangan ada di antara kita yang mengeluh. Dan ini dicontohkan cara bersyukur yang terbaik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk terakhir wafat, namanya Abu Qilabah Al-Jannah. Jadi ada seorang sahabat paling terakhir wafatnya, dan orang ini berjumpa dengan seorang tabi'in tidak sengaja. Ya. Jadi ceritanya ada seorang tabi'in, pekerjaannya dia pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika sedang di gurun pasir, dia mencari, pas dilihat kudanya itu ternyata sudah tidak ada makanan dan tidak ada lagi minuman. Kata dia, saya harus berhenti sejenak untuk mencari tempat di mana di situ ada makanan dan ada apa? Dia berjalan, ternyata begitu dia berjalan tidak jauh dari situ ada tenda di tengah padang pasir. Apa yang dikatakan oleh lelaki ini yang nanti jadi tabi'in secara tidak sengaja karena dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW, dan ini di tahun 104. Jadi sahabat itu dihitung kalau sudah lebih dari 100 itu kemungkinan dia sudah tabi'in. Ya. Dia samperin, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam saung itu, di dalam tenda itu ada seorang kakek-kakek tua sedang terbaring. Yang pertama matanya buta, yang kedua tangannya buntung, dan yang ketiga kakinya lumpuh. Tapi apa yang dilakukan oleh kakek-kakek ini sambil berbaring, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Bayangkan, orang buta, tangannya buntung, kakinya apa? Tapi doanya apa? Allahumma auzi'ni, ya Allah berikan kepada saya an ashkura ni'mataka, untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang datangnya darimu. Nah ini yang bikin orang ini, seorang tabi ini, dia berhenti. Ini kakek-kakek tua, buta, tangannya buntung, kakinya lumpuh, kok doanya seperti ini. Bahkan yang lebih menghebatkannya lagi doa terakhirnya, wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan engkau telah memberikan keutamaan yang banyak kepada saya daripada makhluk-makhluk yang lain. Ini seorang tabi'in ini kaget, kok orang buntung, buta merasa dimuliakan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dekatin, masuk ke dalam tenda, dibisik, kakek ini sebetulnya siapa? Kok matanya buta, tangannya buntung, kakinya lumpuh, kok doanya seperti ini? Kami saja yang alhamdulillah utuh tidak pernah berdoa kepada Allah dengan kesyukuran seperti ini. Apa kata kakek-kakek itu? Saya dikaruniai oleh Allah bisa berbicara saja lisan ini. Ini sudah kenikmatan yang sangat luar
biasa. Tadinya pemuda ini yang dia ingin meminta tolong malah berbalik. Kakek, kalau begitu mungkin kakek ada permintaan, ada hajat, bisa saya bantu di padang pasir ini. Apa kata kakek ini? Saya sudah bertahun-tahun tinggal di padang pasir ini, ditemani oleh anak saya. Tapi sudah 3 hari ini, yang biasanya dia mengambilkan air wudhu, mengambilkan makan, mengambilkan minum, sudah 3 hari ini nggak pulang-pulang. Ya, tolong coba carikan, dan gampang, pokoknya di gurun pasir ini nggak ada orang hidup kecuali saya dengan anak saya. Ya Allah, pemuda ini langsung dia cari. Nggak jauh dari situ, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lihat ini kesyukuran seorang kakek yang luar biasa, sahabat ini levelnya, ya. Begitu pemuda ini nggak jauh jalan dari tenda di mana ada kakek itu, apa yang dia lihat? Ada sebujur bangkai anaknya, seorang manusia yang sedang dikerumuni oleh singa-singa padang pasir. Dia mau mendekat, oh sudah bisa memastikan kakek itu bilang di padang pasir ini yang hidup hanya berdua. Dia balik lagi ke dalam kemahnya, kemudian disampaikan kepada kakeknya, mau dibilang langsung nggak tega. Gimana nggak tega? Coba bayangkan, satu-satunya yang dia miliki yang bisa membantu hanya siapa? Anak. Kalau disampaikan itu anak kakek itu meninggal, dia nggak. Oke, pernah dengar cerita Nabi Ayub alaihissalam? Oh, kata kakek itu, betul, itu ceritanya ada di dalam Al-Quran. 20 tahun itu dia jadi orang kaya, kemudian tiba-tiba hartanya musnah semua. 20 tahun dia punya beberapa istri, tiba-tiba karena tangannya membusuk, karena penyakit kusta, tiba-tiba istrinya minta cerai semua. 12 anaknya, kata kakek ini sambil semangat, 12 anaknya tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam satu waktu. Nah, ini kesempatan, kata anak muda. Kakek, kalau Nabi Ayub itu punya anak 12, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kakek yang hanya satu, tidak sebanyak Nabi Ayub, juga kami lihat sudah dimakan oleh singa dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang keluar dari mulut kakek ini? Diulang lagi doa itu. Allahumma auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Kata pemuda, kok kakek doanya ini lagi? Apa kata kakek ini? Alhamdulillah, karena anak saya ini saya tahu dia anak yang soleh, anak berbakti, dan kalaupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saya berhusnuzon, insya Allah anak saya ini mudah-mudahan termasuk min ahlil jannah, dan itu baik. Ya Allah, akhirnya didekatin. Begitu didekatin, kakek ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tersungkur jatuh dan wafat pada saat itu juga. Ini pemuda sudah melihat kakek ini seperti itu, dia tambah bingung. Akhirnya sudah ditutup oleh kain, karena dia mau menggali juga susah. Padang pasir itu susah, nggak bisa digali pakai cangkul, apalagi nggak ada cangkul, susah. Dia tutup. Begitu jalan, ternyata di luar ada segerombolan orang mengenakan kuda. Dia panggil-panggil, ya jamaah, ya fulan. Akhirnya mendekat. Kemudian diceritakan, ini ada jenazah kakek-kakek. Saya mendapatinya dia dalam keadaan buta, lumpuh, dan tangannya pun. Oh, ini orang yang kami cari. Kami diperintahkan oleh raja untuk mencari itu sahabat yang mulia, namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia mau diangkat jadi hakim, nggak mau karena dia nggak sanggup, dan dia melarikan diri, dan kami sudah cari bertahun-tahun. Ternyata ada di sini, tolong perlihatkan kepada kami. Ternyata jamaah sekalian, begitu dibuka itu kainnya, langsung diciumi jidat dengan tangannya. Ya Allah. Dan setelah itu langsung dikuburkan dan dibawa oleh utusan yang diutus oleh kerajaan ini. Jamaah sekalian, kita nggak ada yang buntung, nggak ada yang lumpuh, nggak ada yang buta. Sudah wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan berada di malam yang ke-27. Ini demi Allah mahal, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jangan sampai yang sudah kita
tenun benangnya dari awal Ramadan, bahkan dari sebelum Ramadan, di akhir-akhir malah kita cerai beraikan, dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92, kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian kalau beramal soleh seperti seorang perempuan, dia menenun pakaian sudah hampir mau jadi, dia hancurkan lagi. Dan ini ternyata kata para ulama tafsir, di kota Mekah ada seorang perempuan yang kurang waras, namanya Sa'idah As-Sa'diyah. Itu kerjaannya dia ngumpulin benang, kemudian dia pintal, kadang-kadang otaknya waras, kadang-kadang hilang. Setelah jadi, mau hampir jadi, dia buka lagi. Nah ini Ramadan ini jangan sampai di awal Ramadan kita bersusah-susah, berpayah-payah, di akhir Ramadan malah yang harusnya menjadi puncak malah kita apa? Kita cerai beraikan lagi. Makanya saya mengajak kepada diri sendiri dan kita semua, kuatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan lewatkan berdoa, jamaah sekalian. Percuma kita dari awal Ramadan qiyam, siam, Quran, itu kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, habaan mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan, seperti buih-buih yang di lautan. Makanya kita berdoa, diajarkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis, datang kepada Rasulullah, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wafaqani lailatul qadri bimadza ad'u. Wahai Rasulullah, kalaulah saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Aisyah tidak bertanya saya sholatnya berapa rakaat, saya baca Al-Qur'annya baca apa, tapi minta kepada Rasulullah supaya diajarkan apa? Berdoa. Karena doa ini mudah, ringan, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil kita mengasuh anak-anak kita berjalan dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Kuli, perbanyaklah membaca doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni saja, dosa-dosa kita bersih saja. Ini sudah lebih dari cukup anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau nanti berjumpa dengan Allah, dia nggak punya dosa dan amalannya sedikit, itu bisa kemungkinan masuk surga. Tapi kalau orang dosanya banyak, amalannya juga banyak, ini dia harus ditimbang amalannya mana yang lebih banyak. Makanya Ramadan ini adalah sarana untuk kita mendapatkan ampunan dan maafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengingatkan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini perbanyak kita berdoa kepada Allah. Kalau perlu menangis, duduk 5 menit sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, 5 menit saja kita merenung dosa-dosa kita dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang nggak pernah membunuh, orang yang sudah membunuh 100 orang saja Allah ampuni. Jangankan kita yang belum pernah berzina, orang yang pekerjaannya seumur hidup berzina saja, kalau datang taubat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Apalagi kita paling dosa-dosanya dosa-dosa kecil, paling yang besar-besar ghibah, hasud. Tapi insya Allah kalau kita datang kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.